Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Ahmad Muadzin MPD selaku dosen kami dalam mata kuliah Manajemen Humas dalam Lembaga Pendidikan. Baik, untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang keterbukaan informasi publik pada lembaga pendidikan Islam. Kenapa ini perlu? Karena sistem manajemen informasi yang terdapat dalam suatu pendidikan merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu prosedur kerja yang terdiri atas informasi orang dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan tersebut. Penerapan sistem informasi publik sangat penting karena tujuannya adalah memudahkan semua aktivitas lembaga, juga dapat membantu mengelola, menyimpan, dan memilih informasi yang berhubungan dengan suatu lembaga tersebut. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penjelasan tentang keterbukaan informasi menurut Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2008. Kemudian bagaimana keterbukaan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian bagaimana sistem informasi dalam lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah pandangan Islam terhadap keterbukaan informasi pendidikan. Baik, sekarang kita akan mengupas satu-satu. Kita akan membahas tentang pengertian keterbukaan. Apa sih keterbukaan itu? Ya. Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangkal lagi kebenarannya. Kemudian keterbukaan ini memang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia yang seperti saya katakan tadi, nomor 14 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiapkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian undang-undang tersebut dikuatkan oleh pasal 7 tentang kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik. Di sana ada 3 poin yang harus dilakukan menurut pasal tersebut. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di wilayah kewenangan kepada pemohon informasi publik. Selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Bagian yang kedua adalah bagian publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang terakhir, poin terakhir adalah badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Poin yang kedua, keterbukaan manajerial kepala sekolah. Ada 2 poin penting ciri-ciri keterbukaan manajerial kepala sekolah. Yang pertama adalah aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi poin kedua, aspek ingin untuk menanggapi secara jujur dan transparan. Jadi poin yang antara poin dan 1, 2 itu harus dimiliki oleh kepala sekolah madrasah dalam lembaga pendidikan. Kemudian kita masuk pada poin inti, bagaimana pelaksanaan sistem informasi dalam lembaga pendidikan menurut perspektif Islam. Dalam prinsip Islam, segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, secara rapi, tertib, dan teratur. Kemudian proses-proses juga harus diikuti secara tertib pelaksanaannya. Jadi ada semacam
sistematis, tidak boleh asal-asalan, karena Islam itu memang mementingkan, mendahulukan, harus terkonsep dan segala macam. Nah, karena dalam Islam kita tidak boleh menyebarkan fitnah, hoax, dan segala sesuatu yang tidak berlandaskan. Kemudian keterbukaan informasi tersebut dalam perspektif Islam yang kedua adalah menyebarkan informasi atau kabar baik adalah termasuk amal ibadah. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah informasi yang kita berikan kepada public relation atau masyarakat sekitar atau dalam lembaga pendidikan tersebut adalah dinilai sebagai ibadah selama rapi, tertib, teratur, kemudian proses-proses juga harus diikuti secara tertib dan baik. Kemudian berbagi kabar baik atau informasi dapat melapangkan dada dan memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim dan akan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama umat Islam, bahkan sampai dengan antara umat beragama. Nah, sekilas tentang pembahasan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam lembaga pendidikan Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.